Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500047. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 6. Di sini mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang atau menjelaskan materi tentang asuransi dan modal ventura. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asuransi terlebih dahulu. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi ataupun premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, kontribusi, atau premi. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pada pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Itu adapun pengertian asuransi menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggungan mengikatkan diri kepada tergantung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya kepada suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, di sini asuransi juga mempunyai dasar hukum seperti juga dengan modal ventura yang akan habis ini saya jelaskan. Pertama saya jelaskan dasar hukum asuransi. Di sini ada dua ya teman-teman. Pertama ada asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang kedua ada asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang pertama, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perusahaan perasuransian. Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan. Itu dia penjelasan dari asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Baik, yang selanjutnya yang kedua, dasar hukum asuransi. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya ada di bab 9 pasal 246 KUHD.
Ini dia penjelasan dari asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Berbeda ya isinya teman-teman, yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Next. Nah, di sini juga ada jenis asuransi. Ada jenis asuransi kerugian atau general insurance, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, asuransi properti. Di sini semua masyarakat bebas untuk memilih jenis-jenis asuransi yang ingin didapatkan sesuai kebutuhan pastinya. Ya, ada 7 jenis asuransi ya teman-teman. Selanjutnya ada manfaat dari asuransi. Ada 5. Asuransi mampu berperan sebagai penetralisir resiko. Pengertian penetralisir resiko adalah pada saat resiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi boleh berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. 3. Mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. 4. Menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. 5. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Di sini banyak sekali manfaatnya teman-teman untuk mendapatkan asuransi, baik untuk penetralisir resiko sebagai pihak pengganti kerugian, pihak mengurangi siksaan mental atau fisik, baik dalam manfaat menghasilkan tingkat produksi dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Banyak sekali manfaatnya teman-teman, bisa dilihat dan diperhatikan. Keuntungan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi. Ini diperoleh dari investasi premi yang diterima sampai mereka harus membayar klaim. Uang ini disebut FBAT. Penanggung bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan FBAT dan juga suku bunga atau dividen di FBAT. Di Amerika Serikat, kehilangan properti dan kematian yang tercatat oleh perusahaan asuransi adalah 142,3 miliar US dollar dalam waktu 5 tahun yang berakhir pada 2003. Tetapi keuntungan total di periode yang sama adalah 68,4 miliar US dollar sebagai hasil dari float. Itu dia keuntungan dari perusahaan asuransi. Selanjutnya ada kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Di sini ada menurut ahli yaitu Suwisnu Juju Sudarso. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain A. Sistem ekonomi masyarakat terbentuk sistem perekonomian bebas. 2. B. Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. C. Peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair, dan sudah
diketahui oleh masyarakat secara luas. Nah, dengan kata lain, kondisi suatu negara yang cenderung stabil dan aman dilihat dari aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi, dan dukungan budaya, yang menyebabkan perusahaan asuransi dengan mudah bisa berkembang. Namun, dengan tidak adanya kondisi yang stabil seperti itu, maka memungkinkan perusahaan asuransi menjadi sulit untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar iklim stabilitas tersebut bisa berlangsung secara terus-menerus, sehingga meyakinkan berbagai perusahaan asuransi untuk masuk ke suatu wilayah. Nah, ini kita melanjut ke materi modal Ventura. Yang tadi sudah selesai teman-teman, saya menjelaskan tentang asuransi. Ada manfaatnya, jenis-jenisnya, dasar hukumnya, dan pengertiannya, serta ada keuntungan perusahaan asuransi. Baik, lanjut ke materi tentang modal Ventura. Di sini ada pengertian modal Ventura dan penafsirannya. Istilah modal Ventura berasal dari kata venture. Venture secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko, atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Modal Ventura ini merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal, melalui go public. Oke, lanjut. Apa itu modal Ventura? Modal Ventura atau Ventura Capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup, perusahaan rintisan. Biasanya investasi modal Ventura ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Modal Ventura merupakan investasi berisiko tinggi, namun memiliki investasi pengembalian yang juga tinggi. Nah, itu pengertian modal Ventura, dan yang tadi di atas adalah penafsiran dari modal Ventura. Cukup berbeda ya teman-teman, tapi agak mirip-mirip 11-12 pengertiannya dari penafsiran dan pengertian biasanya. Oke, lanjut. Sini ada pembiayaan modal Ventura. Ada 4. Ada equity financing, dan 2 semi equity financing, 3 membangun bisnis baru, 4 bagi hasil. Yang pertama, equity financing. Perusahaan modal Ventura mengambil bagian dari total saham yang dimiliki perusahaan mitra bisnis. Semi equity financing, perusahaan modal Ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. 3. Membangun bisnis baru. Perusahaan modal Ventura bekerjasama dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang baru. 4. Bagi hasil. Kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Ini dia ada pembiayaan modal Ventura. Ada 4. Equity financing, semi equity financing, membangun bisnis baru, dan bagi hasil. Tentunya berbeda dengan asuransi yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya, apa yang saya bilang di awal sebelum menyebutkan atau menjelaskan tentang pengertian asuransi. Di modal Ventura juga ada dasar hukum yang menjelaskan di pasal 1 ayat 1. Oke, lanjut kita akan bacakan ya teman-teman. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab 1 Pertama Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan
bahwa perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha, pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembayaran atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 atau 1988 tersebut terdapat pula beberapa pengertian mendasar tentang hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 3. Perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha, divestasi. Pertama dulu, perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam untuk jangka waktu tertentu. Kedua, perusahaan pasangan usaha atau investee company adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. 3. Divestasi. Divestment adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Di sini ada dalam keputusan yang teman-teman Presiden nomor 61 tahun 1988 ada 3 yang tadi saya bilang, ada perusahaan modal venture atau venture capital company, perusahaan pasangan usaha, investee company, divestasi atau divestment. Di sini itu pengertiannya sangat berbeda dan memiliki dasar hukum yang sama pada putusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Next. Nah, di sini juga sama teman-teman dengan asuransi, memiliki jenis-jenisnya. Jenis modal ventura. Tadi kan jenis asuransi ada 7. Di sini ada 3. Yang pertama, pemberian dana. Jenis modal ventura berdasarkan cara pemakaian dana dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan 1 tingkat dan pendekatan 2 tingkat. Pendekatan 1 tingkat adalah suatu perusahaan yang menghimpun dan mengelola dananya untuk kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk penyertaan modal di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan pasangan usaha. Pendekatan 2 tingkat adalah perusahaan yang dikelola oleh 2 badan usaha, satu sebagai penyedia dana dan lainnya sebagai pengelolaan perusahaan yang bertindak mengelola dana dari penyedia dana. 2. Penghimpunan. Jenis modal ventura berdasarkan cara penghimpunan juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu leverage venture capital dan equity venture capital. Leverage venture capital diartikan bahwa sumbernya dari perusahaan modal ventura, tapi dikumpulkan dalam wujud pinjaman yang berasal dari berbagai pihak. Sedangkan equity venture capital diartikan bahwa sumbernya dari perusahaan modal venture dan sebagian besar dananya yang dikumpulkan berasal dari modal pribadi. Penghimpunan itu ada 2 jenis, bukan 2 jenis, maaf, dibagi dengan 2 bagian, ada leverage venture capital dan equity venture capital. Nah, di 2 bagian ini memiliki pengertian yang beda-beda. Yang leverage itu sumbernya dari perusahaan modal ventura dan dikumpulkan dalam wujud pinjaman yang berasal dari berbagai pihak. Sedangkan equity yang tadi, venture capital, jadikan bahwa sumbernya dari perusahaan modal ventura sendiri dan sebagian besar dana yang dikumpulkan berasal dari modal pribadi. Nah,
Ini dari jenis modal Ventura penghimpunan. Kepemilikan selanjutnya. Kepemilikan. Jenis modal Ventura berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu modal Ventura privat, perusahaan modal Ventura publik, perusahaan Ventura afiliasi bank, dan modal Ventura konglomerat. Perusahaan modal Ventura privat adalah perusahaan modal Ventura yang belum menjual lembaran sahamnya di pasar bursa efek. Perusahaan modal Ventura publik adalah perusahaan modal Ventura yang sudah menjual lembar sahamnya di pasar bursa efek. Sedangkan perusahaan Ventura afiliasi bank adalah perusahaan modal Ventura yang dimiliki oleh beberapa pihak bank dan mengalami surplus dana atau mempunyai tujuan khusus dalam modal Ventura. Oke. Di sini juga di kepemilikan dengan jenis modal Ventura itu ini kepemilikan itu ada dibagi 4. Yang pertama ada perusahaan modal Ventura privat yang diartikan sebagai perusahaan modal yang belum menjual sahamnya di pasar bursa efek. Sedangkan modal Ventura yang publik tadi kan ada yang privat, yang publik itu yang privat belum menjual, yang publik itu sudah menjual ke bursa efek. Jadi ini sangat berbeda ya teman-teman jika ada perusahaan modal Ventura yang privat atau yang publik, diartikannya sangat berbeda. Yang privat itu belum menjual sahamnya di bursa efek, sedangkan yang publik sudah menjual sahamnya atau sudah menjual lembaran sahamnya ya teman-teman di pasar bursa efek. Nah, ingat dari modal Ventura privat itu belum menjual lembaran sahamnya, di Ventura publik itu sudah menjual lembaran sahamnya. Sedangkan yang perusahaan Ventura afiliasi bank itu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pihak bank. Nah, ini beda lagi teman-teman. Jadi yang perusahaan afiliasi bank ini yang dimilikinya oleh beberapa pihak bank yang mengalami surplus dana atau mempunyai tujuan khusus dalam hal modal Ventura. Nah, di dalam jenis modal Ventura dari penghimpun dibagi menjadi 2 bagian, ada leverage venture capital dan equity venture capital. Nah, itu yang bagian penghimpun. Yang di bagian kepemilikan ada 4. Ada 4 bagian yang perusahaan modal Ventura privat, perusahaan publik Ventura publik, dan perusahaan Ventura afiliasi bank, dan perusahaan konglomerat. Nah, jadi oke, di sini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan perhatiannya untuk mendengarkan, membaca materi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang asuransi dan modal Ventura. Sekali lagi saya jelaskan di sini modal Ventura dan asuransi sama-sama memiliki dasar hukum, jenis-jenis dan manfaat, serta mempunyai pengertian tersendiri dari kedua belah pihak. Oke, baik itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.